Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat azakumullah, sepakat kita manusia termulia di muka bumi, yang paling berilmu, yang paling bertakwa, yang pertama kali masuk surga, bahkan satu-satunya yang syafaatnya diterima, sementara nabi-nabi, rasul-rasul yang lain tidak. Beliau adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seorang muslim yang tidak sepakat tentang ini, siap-siap kekal di neraka selama-lamanya. Karena dia berarti tidak memenuhi rukun iman, yaitu mengakui bahwa beliau sebagai manusia termulia. Ini sepakat. Apalagi yang hadir di masjid ini, saya yakin seyakin-yakinnya pasti sepakat dengan apa yang saya sampaikan ini. Hanya sayang, kita sering keliru dengan berpendapat bahwa jujur itu baik. Maka beliaulah manusia paling jujur. Amanah itu baik, maka beliaulah manusia paling amanah. Dermawan itu baik, maka beliau manusia paling dermawan. Sampai di sini tentu tidak salah. Yang salah ketika pilih-pilih. Kalau beliau jujur, kita ikut jujur. Beliau dermawan, kita ikut dermawan. Beliau amanah, kita ikut amanah. Beliau pemberani, kita ikut pemberani, dan itu baik. Tapi begitu beliau memanjangkan jenggot, kita nggak ikut-ikutan. Karena kita pilih-pilih. Kita pilih-pilih, ya. Begitu beliau menyuruh kita mukul istri, kita nggak mau. Kita lebih memilih HAM, memukul istri dosa. Padahal istri ini nggak sholat, padahal anak dan istri berbuat maksiat. Siapa yang menyuruh kita mukul anak istri? Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadribuhunna inda ashrin. Kita pilih. Kita lebih pakai akal kita, ra'yu kita. Kekerasan bukan yang terbaik. Mengkritik Nabi alaihissalam, manusia termulia di muka bumi ini, yang ucapan beliau adalah ucapan Allah, perbuatan beliau diridhai oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia Muhammad tidak mungkin berbicara berdasarkan hawa nafsu keinginan sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Semua ucapan beliau adalah wahyu, perbuatan beliau adalah wahyu. Maka milih-milih mengikuti beliau dosa, keliru. Yang kira-kira nggak pantas nggak diikuti, berarti beliau orang yang nggak pantas. Nggak ada beliau melakukan perbuatan yang nggak pantas. Beliau bunuh-bunuhin orang kafir yang menghalang-halangi dakwah Islam. Nggak boleh kita katakan sadis, kejam. Ini beliau. Perang Badar, perang Tabuk, perang Mu'tah. Ini beliau dan para sahabat membunuh-bunuhnya orang kafir. Mendatangi negeri-negeri kafir. Menjajah negeri-negeri kafir. Lalu kita katakan, nggak usah ditiru. Nggak usah ditiru, itu nggak baik. Kita tiru beliau yang baik-baik saja, jujur, amanah, dermawan, pemberani, welas asih, dan seterusnya. Ini berarti menghina beliau. Beliau maksum, tidak ada kesalahan pada diri beliau kecuali turun wahyu.
pasti turun wahyu. Cuman bermuka masam terhadap seorang buta bernama Ibnu Ummi Maktum. Allah nggak rela nabinya salah, langsung turun wahyu menyindir beliau, memperbaiki beliau, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya. Maka jika tidak turun ayat menegur beliau, maka itu Allah pasti ridho. Keputusan Allah, keputusan Nabi berarti keputusan Allah. Di sini banyak kita yang salah, mengikut beliau pilih-pilih, padahal haram bagi kita mengikuti beliau pilih-pilih. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, hampir 1000 tahun kaum muslimin mengikuti Rasul dan para sahabat. Apa? Mendatangi negeri-negeri kafir membawa pasukan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan mereka dari kekekalan di neraka. Antum tahu kalau pasukan Islam nggak datang ke Mesir, kalau pasukan Islam nggak datang ke Syam, kalau pasukan Islam nggak datang ke Yaman, maka penduduk Mesir, Yaman, Syam kekal di neraka selama-lamanya. Antum tahu, ini pelajarannya sudah lewat. Pelajaran SD, SMP, SMA, sebelum diracuni oleh orang-orang Ham, siapapun yang non-muslim pasti kekal di neraka selama-lamanya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang akan diterima oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa mencari memeluk agama selain Islam, merugi dia, kekal di neraka selama-lamanya. Berarti misi suci ketika kaum muslimin mendatangi negeri-negeri kafir, ini misi suci. Bayangkan, dengan mereka datang ke Mesir, ke Syam, ke Irak, mereka masuk Islam. Awalnya tentu karena terpaksa, lama-lama masuk keimanan di dada mereka, akhirnya mati dalam keadaan Islam, akhirnya masuk surga. Nanti orang-orang Mesir, Syam dan seterusnya di surga akan mengatakan, alhamdulillah, negeri kami, negeri kafir dulu didatangi oleh pasukan Islam. Itu terjadi hampir 1000 tahun. Setelah itu melempem. Setelah itu nggak datang lagi. Setelah itu semangat jihad hilang. Sibuk dengan dunia. Yang Nabi katakan, wa akhadtum adnabal baqari. Kalian berpegang dengan ekor-ekor sapi, bangga dengan pertanian, peternakan, intinya sibuk dengan dunia. Wa taraktumul jihad. Kalian sudah gak jihad lagi, sudah tidak mendatangi negeri-negeri kafir lagi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gantian negeri-negeri kafir datang ke negeri muslim. Belanda, Portugis datang ke Indonesia, Inggris datang ke Malaysia, Perancis datang ke Aljazair. Negeri-negeri kafir Nasara ini datang ke negeri-negeri muslim menjajah. Sampai hari ini, apalagi hari ini, bangsa kera, bangsa babi sedang berpesta pora di Gaza. Ketika apa? Ketika kaum muslimin melemah, mereka menjadi kuat. Antum tahu bagaimana Yahudi bertekuk lutut di telapak kaki Rasul dan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya. Perang terakhir antara kaum muslimin dengan Yahudi adalah perang Khaybar. Setelah itu nggak ada perang lagi. Gimana mau perang? Mereka miskin, terjajah, hina, melarat. Sampai kira-kira 100 tahun yang lalu baru mereka muncul. Disinilah maka kita doakan semoga kecintaan terhadap jihad Allah berikan di hati para pemimpin kita, karena jihad tidak boleh, jihad tidak sah, jihad tidak halal
Kalau bukan berdasarkan perintah pemimpin, presiden, perdana menteri, raja, khalifatul Islam, amirul mukminin, di luar itu tidak boleh al-jihadu ma'al imam adiluhum wa fajiruhum. Imam Bukhari membawakan bab khusus di dalam kitab Sahih beliau bahwa jihad harus bersama imam, pemimpin negeri. Mau pemimpin negeri itu orang soleh, muslim yang soleh, atau muslim yang tidak soleh, dia berhak untuk memimpin jihad. Kita tidak berhak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Qimus shalah.